Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah online GPPS Kampung Duri. Bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama bersatu hati. Kita akan berdoa sebelum kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi kami, untuk segala pimpinan-Mu bagi kami ya Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan, kami kembali berkesempatan untuk mengikuti ibadah, baik secara online ya Bapa. Tuhan, dimanapun kami berada, biar kiranya kuasa-Mu dan lawatan-Mu Tuhan yang turun ke atas setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, diri kami Tuhan, seluruh pikiran kami, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang beracara di dalam ibadah hari ini, dan setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami boleh mendapat sukacita yang baru Tuhan. Sebab Engkaulah Allah segala raja. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Allah. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kembali kita bertemu, walaupun kembali kita ketemu lagi di ibadah online, tapi saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentu kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, tetap semangat walaupun kita di rumah, tetap bersukacita. Kita percaya bahwa Tuhan segala-galanya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, kosong ya kosong. Kita percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini, tanpa salib Kristus, tanpa iman kita dalam Tuhan, semua adalah kosong. Kita mau naikkan pujian ini. Kosong ya kosong. Kita percaya bahwa hanya salib Kristus yang tidak kosong, bahwa semua yang ada dunia ini semua bisa berlalu, semua bisa hilang, tapi kita percaya iman dan pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Dialah Allah yang kuat, Allah yang hebat, bahwa segala sesuatu kita percaya bersama dengan Dia kita bisa lewati. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Penuh semangat kita memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di rumah. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan dengan semangat, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, Dialah yang bertahta bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. katakan betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. oh Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. nyatakan bahwa Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan Allah kita. Kita percaya setiap keimanan kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita datang dengan setiap kerendahan hati kita mengizinkan bahwa Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang berkarya. Kita percaya bahwa Tuhan nyatakan kuasanya. Kalau pada pagi hari ini kita mau datang dengan setiap kerendahan hati kita mau siapkan diri kita untuk kita masuk di dalam artal Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan turun ke atas setiap kita. Dan lawatan Tuhan yang memulihkan setiap kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam altar Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji
saatnya kami berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk, Kita masuk takhta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. katakan kita masuk tahta sucinya. Kita masuk takhta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan lebih sungguh, kita masuk tahta sucinya. Kita masuk takhta sucinya, bersama para malaikat menyembah Yesus Tuhan.
Syukur bagimu Bapa, pagi ini kami dapat berhimpun bersama dalam kasih karunia-Mu, walaupun kami hanya bertemu melalui udara. Tapi kami imani, kami percaya Engkau hadir di setiap individu, di setiap pribadi, dan setiap rumah tangga yang kami buka siaran online ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau lawat kami. Kami boleh terima berkat-berkat rohani. Sementara juga Tuhan, kami serahkan perjamuan kudus Tuhan dalam nama-Mu Yesus. Engkau beracara sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Pertama, terima kasih kepada Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk berfirman di tempat ini, GPPS Gang Murni. Dan juga terima kasih untuk Gembala Sidang Ibu Alun ya, untuk kepercayaan untuk saya membawa kebenaran firman Allah ya. Di saat-saat seperti ini pandemi COVID-19, tapi kita percaya kita harus tetap semangat, kita harus tetap memuji Tuhan, kita jangan kendor, dan kita juga bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Pagi ini sama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Allah dengan tema kita harus memelihara hukum daripada Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-7. Amsal pasal 28 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Saya akan fokuskan firman Allah kepada ayat yang dulu. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Firman Allah katakan orang. Orang ini berlaku bagi siapa saja. Orang ini berlaku bagi siapa yang mau mendengar. Orang ini berlaku bagi siapa yang mau masuk. Orang ini berlaku bagi siapa saja yang mau terima Yesus dan pelihara hukum yang utama, yaitu kasih Allah Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya, tatkala orang ini berlaku bagi siapa saja. Hukum Tuhan mungkin berat bagi orang yang belum terima Yesus. Hukum Tuhan mungkin tidak bisa dijalani bagi mereka yang hatinya mendua. Mau dunia, mau juga dengan Tuhan. Tapi hukum Tuhan berlaku bagi setiap orang yang mau. Dikatakan di sini orang yang memelihara hukum. Artinya berlaku bagi setiap orang yang mau menerima hukum yang utama daripada Tuhan, itu adalah hukum kasih Allah. Kita buka dalam Markus pasal 12, akan tertulis di sini, akan tertera bagaimana kita harus pelihara. Ayat yang ke-29 mulai. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tatkala kita Tuhan itu esa, dikatakan ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara, orang berlaku bagi siapa saja yang mau apa? Yang mau menerapkan hukum Tuhan. Apa hukum yang utama? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan artinya tidak mendua. Tatkala saudara memelihara hubungan yang utama dan satu-satunya dengan Allah kita di surga, itu dikatakan Allah yang esa, dan saudara tahu akan hal ini. Tatkala saudara memeliharanya adalah hukum Tuhan, itu adalah hukum kasih Allah Bapa. Kita hidup sekarang di dunia ini berlaku hanya kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dunia sekarang ini dengan ukuran kita, dengan segala usaha, dengan segala jerih payah kita, tidak akan
mendapat atau memperoleh keselamatan. Tapi karena kasih Allah begitu besar bagi saudara dan saya, ya Allah juga adalah kasih ini. Dia mau berkorban lebih dahulu agar saudara hidup di dunia yang memang penuh tipu daya, yang memang berat, saudara dapat ringan, saudara dapat mudah, karena saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara, jadi tatkala seorang yang memelihara hukum, kita harus tahu kriterianya, sehingga dikatakan ayat A juga adalah, ya, ayat dikatakan adalah anak yang berpengertian. Tadi yang pertama dikatakan orang, siapa saja. Kasih Allah berlaku bagi siapa saja. Siapa saja juga bisa mempertahankan, memelihara hukum kasih Allah. Tapi tatkala siapa dari kita yang memelihara hukum kasih Allah, itulah dikatakan adalah anak. Ada satu perbedaan mendasar dari yang tidak dikenal orang menjadi yang dikenal. Dari siapa yang kita tidak tahu atau berantah berasal dari mana, menjadi satu anak di mana ada yang bertanggung jawab kepada anak tersebut. Amin. Saudara punya anak, kita tahu cerita di Alkitab, anak yang bungsu, anak yang terhilang, walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah menyakiti hati bapaknya, tapi tatkala dia kembali, bapak pulihkan keadaan anak bungsu ini. Itulah bapak dan itulah anak posisinya. Jadi saudara dan saya, tatkala saudara bisa memelihara hukum Tuhan, saudara juga dikatakan berubah dari yang tidak dikenal menjadi anak berpengertian. Anak yang berpengertian artinya anak yang tahu diri. Anak yang berpengertian adalah anak yang bisa memposisikan. Nah, kita lihat beberapa kriteria sehingga dikatakan ini orang yang memelihara hukum dan akan terwujud dalam tingkah pola hidupnya, keseharian mereka. Orang yang memelihara hukum dan anak yang berpengertian adalah orang-orang yang dapat mencerminkan keadaan dirinya sendiri, bukan pencitraannya, dalam kehidupan kita di mana kita berada. Pertama, saudara, kita akan lihat dia tahu posisinya. Orang yang bisa memelihara hukum, dia tahu posisinya di mana. Amin. Kalau saudara tidak bisa memposisikan diri, saudara pasti berhadapan, tidak bersama. Tatkala saudara tahu posisi saudara di mana, berarti saudara tahu tempat saudara di mana. Amin. Nah, itulah dikatakan keluarga, anak berpengertian. Sehingga saudara tahu, tatkala saudara saya Gideon, mungkin saudara siapa namanya, punya orang tua tadinya. Jadi tatkala saudara datang ke orang tua, saudara bisa perlu kepada keluarga kita. Saudara bisa mungkin mati-matian membela keluarga kita, menafkahi dan sebagainya, menghidupi mereka. Itu tahu posisi. Tapi tidak mungkin saya bisa berjibaku untuk keluarga, mungkin keluarga Pak Entian, tidak bisa. Karena beda keluarga dengan, tapi bukan berarti tidak saling tolong menolong. Ini posisi. Amin. Tatkala saudara tahu posisi kita di mana, Tuhan mau berperkara lebih bagi saudara dan saya. Memang saudara dan saya, tatkala saudara tahu posisi, iblis tidak suka terus menggoda, terus mau memutarbalikan fakta, terus juga mau menipu daya kita, tapi kita bisa tetap bertahan. Tatkala saudara tahu posisi saudara di mana, saudara tidak bisa berbuat kejahatan. Saudara tahu posisi kita di mana, saudara hanya bisa memuliakan Bapa kita, keluarga kita. Kita bisa memuliakan Allah kita dengan sepenuh hati. Tidak bisa mendua. Tadi dikatakan dalam Markus, Allah itu esa. Tatkala saudara tahu posisi, saudara tahu Allah yang saudara sembah, esa adanya, berkuasa adanya. Tapi di mana kuasa itu? Dia tahu kita harus ada di posisi. Amin. Saudara ada keran air, saudara punya ember,
pasti ember ada ditaruh di bawah keran air tersebut, tidak dilarikan. Tapi tatkala saudara ada di bawah keran air, bisa menampung air yang keluar. Saudara tahu posisi kita di mana, pasti saudara mendapat kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Tatkala saudara tahu hidup posisi kita di mana sebagai anak-anak Allah, saudara juga bisa tahu, bisa merasakan bagaimana mujizat demi mujizat dinyatakan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Yaitu kriteria yang pertama, itu tanda atau ciri-ciri yang pertama. Tatkala kita bisa memelihara hukum atau kasih Allah. Yang kedua, saudara tahu batasan. Saudara tahu batasan. Amin. Apa yang bisa diperbuat, yang dilakukan, atau yang tidak, atau dilarang keras untuk dilakukan. Tahu batasannya. Kalau saudara tidak tahu, kenapa tidak tahu? Karena tidak mau mendengar. Nggak tahu posisi kita di mana. Saudara tidak tahu batasan, iya tidak tahu batasan karena ada perlawanan dalam diri saudara, sehingga tidak mau ada di posisi, pasti batasan-batasan juga kita tidak tahu. Dan sekarang kita hidup tahun 2020, kita nggak tahu keturunan berapa dari Adam dan Hawa, mungkin jutaan keturunan. Tapi kita lihat satu hal, tatkala Adam dan Hawa hidup bersama Allah, Taman Eden, batasannya apa? Hanya jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tatkala itu dimakan, hari itu engkau makan, mati. Batasannya, perintahnya, ketentuannya, batasan, tata tertib. Sehingga firman Allah yang lain dikatakan, aku kan memberi roh lemah, roh penakut, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Saudara tahu batasan-batasan saudara. Iblis, saudara bisa menepis serangan iblis. Kalau saudara tahu batasan-batasan hidup sebagai rohaniawan, saudara tahu batasan-batasan hidup saudara ini anak-anak Allah, saudara tahu, saudara bisa berbuat apa dan apa yang tidak bisa diperbuat. Amin. Nah ini, tahu batasan. Kalau saudara tahu batasan, kembali lagi, berkat yang hanya saudara bisa nikmati. Kalau saudara tahu batasan, disitulah saudara hanya bisa bergaul dengan Tuhan. Karena tidak ada halangan saudara bertemu dengan Tuhan. Tidak diklaim iblis tatkala saudara datang kepada Tuhan, tolong saya, tidak diklaim oleh iblis. Nih dia kemarin sudah melanggar, dia sudah ini, tidak akan diklaim. Kenapa? Karena saudara tahu posisi, saudara tahu batasan-batasan yang ada. Tidak bisa diklaim oleh iblis. Sehingga saudara punya suatu hubungan intim dengan Tuhan terus menerus, terus diperbaharui, terus kita bisa maju, terus kita juga bisa maju dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Itu yang kedua, batasan. Yang ketiga saudara, kriteria atau tanda-tanda ciri tatkala saudara bisa memelihara hukum adalah saudara tahu kewajiban kita. Setiap orang kita hidup di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, saudara tahu kewajiban. Apa itu kewajibannya? Kalau Indonesia ada namanya bayar pajak. Saudara makan Kentucky 10.000 atau berapa Kentucky? 20.000? Tidak 20.000 nilai nominal saudara harus bayar. Tapi ditambah, saya nggak tahu 10% atau 15%. 10% ya, 10% berarti saudara harus bayar 22.000 pajak. Oh, saya tidak mau bayar pajak. Oh, saudara bukan warga negara. Amin. Karena pajak itu dibutuhkan untuk pembangunan. Pajak itu juga dibutuhkan untuk mungkin kesejahteraan hidup. Pajak dibutuhkan juga untuk mempertahankan satu negara ini tetap berdiri. Pajak juga dibutuhkan agar kita bisa ada daya atau nilai-nilai tambah yang dihasilkan. Saudara sebagai sidang jemaat, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, tahu
punya kewajiban. Apa kewajiban kita yang utama? Muliakan Allah. Apa kewajiban saudara? Muliakan Tuhan. Apa kewajiban kita? Ikuti tata tertib. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan atau firman Allah perintahkan. Mulai ibadah. Wajib bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menerima kebaikan Tuhan terus menerus, wajib ibadah. Apa ibadah ini? Ibadah muliakan Tuhan. Ibadah ini bertemu dengan Tuhan. Ibadah ini saudara nikmat bersama dengan Tuhan. Tapi saudara harus lakukan sungguh-sungguh. Kapan itu? Saat sekarang. Saat offline, saudara datang ibadah. Datang ibadah di sini jam berapa? Jam 10 atau jam 9. Datang sebelum jam 9. Bersaat teduh sebelum kita mulai ibadah bersama. Jangan mulai jam 9 kita datang jam lewat. Itu wajib atau tidak? Wajib. Baru saudara terapkan ketertiban jam ibadah, saudara akan merasakan keuntungan-keuntungan besar dari ibadah yang saudara lakukan. Tatkala saudara beribadah, nyanyi pujian dengan kesungguhan hati. Itu offline. Tatkala saudara ada persembahan yang dijalankan, beri persembahan yang baik. Simple. Kewajiban. Saudara dan saya, itu yang offline. Bagaimana sekarang masa-masa pandemi ini, PSBB di Indonesia, di Jakarta khususnya? Pasti kita terus menjalankan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan mungkin ibadah melalui online. Bagaimana sikap kita tatkala ibadah online diberlakukan di gereja? Kalau saudara sebagai sidang jemaat tempat ini wajib ikut, wajib patuhi. Jam berapa di sini? Jam 9. Sebelum jam 9 siap. Siap dalam arti kata apa? Pakaian yang rapi, berdandan yang baik. Ikuti setiap prosesi ibadah sama seperti tatkala saudara offline di tempat ini. Baru saudara bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Dan inilah masa-masa bagaimana saudara dan saya masing-masing, ayo kita memberi sorak-sorai kita beri api kita, walaupun melalui udara, tapi akan merasa kesorak-soraian ini. Wajib. Saudara, itu tata ibadah saudara. Yang berikutnya wajibnya apa? Perpuluhan saudara. Per bulan saudara bicara pemberesan keuangan kita. Percaya, semakin saudara lebih setia kepada perpuluhan, semakin saudara akan merasa Tuhan itu luar biasa. Semakin saudara lebih setia dalam hal perpuluhan, di situ saudara melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana berkat-berkat itu ada. Bukan berarti juga tatkala kita beri persepuluhan yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang setia di hadapan Tuhan, saudara bisa berubah dari rumah saya mungkin di Cideng, tempat saudara mungkin tempat ini menjadi 5 lantai, luas tanah mungkin ribuan meter persegi, tidak. Tapi saudara bisa mengucap syukur. Saudara, tatkala kewajiban ini kita jalankan, Tuhan menyertai. Yang berikutnya dikatakan kewajiban yang lain, pergi jadikan segala bangsa muridku, amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita mulai jalankan. Di mana? Diri kita. Di mana? Di tempat kita berada. Cerminkan dulu, saya anak Allah. Cerminkan dulu, saya anak yang berpengertian. Cerminkan dulu, saya ini memelihara hukum Tuhan. Di mana kita berada, baik itu di keluarga, baik itu di tempat kerja, baik itu di mana kita berada. Cerminkan ini kepada mereka. Kita belum bersaksi, berucap kepada mereka, tapi melalui perbuatan, tingkah laku, melalui juga gaya bicara kita, etika kita, itu mencerminkan saudara ini siapa, dan saudara
bisa dipertanggungjawabkan. Tatkala saudara ada kewajiban kita jalankan dengan kesungguhan hati, Tuhan nggak main-main untuk hidup saudara. Tatkala saudara pelihara kasih Allah, Tuhan tidak main-main. Sebelum kita juga memelihara hukum kasih Allah, Dia sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya di kayu salib, mati menebus dosa saudara dan saya. Yang keempat, kriteria atau ciri khas saudara bisa memelihara hukum dan menjadi anak yang berpengertian, saudara punya hak. Nah, inilah hak saudara bisa berseru kepada Tuhan. Hak saudara punya hubungan pribadi dan tidak bisa diganggu privasi saudara dengan Tuhan. Saudara punya hak. Tatkala saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara nggak usah klaim kepada Tuhan, hanya saudara bisa bersujud syukur ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu diri saudara. Pasti ada upah yang diberikan. Karena sebagai pekerja, tuh saudara dan saya pasti punya upah yang diterima. Tatkala saudara sebagai anak-anak Allah juga, saudara punya hak waris kerajaan Allah. Saudara, apapun itu, hak itu tidak akan lari daripada saudara dan saya. Mau seperti digoncang seperti apapun, mau tipu daya iblis seperti apapun, tatkala kita bisa dalam posisi yang benar, kita tahu batasan, kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, hak ini tidak akan lari, tidak akan dihilangkan, tidak akan dimanipulasi. Orang boleh memanipulasi, tapi Tuhan tidak akan manipulasi kita. Tuhan memberikan memang seharusnya apa yang kita terima. Hak saudara. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa berseru, saudara bisa berserah kepada Tuhan. Habel mati pun darahnya masih bisa menuntut kepada Tuhan. Itu hak yang luar biasa. Yang kelima juga saudara, tatkala kita tahu ciri khasnya atau kriteria saudara bisa memelihara hukum dan menjadi anak yang berpengertian, saudara tahu hukuman atau nasihat atau pukulan daripada Tuhan, tapi itu bukan karena Tuhan benci saudara, tapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara tahu pukulan seperti apa, saudara tahu nasihat seperti apa, saudara tahu teguran seperti apa, baik dari sesama kita, baik juga pribadi. Tuhan menegur saudara dan saya. Terima itu, jalankan dengan sukacita yang penuh, sehingga kemuliaan Allah hadir senantiasa dalam kehidupan saudara. Dan ayat B saudara dikatakan, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Pelahap kontradiksi dengan orang yang memelihara hukum. Pelahap adalah orang-orang yang menentang. Pelahap adalah orang-orang yang berseberangan. Pelahap adalah orang-orang yang tidak punya kasih Allah. Semua untuk diri sendiri. Egoismenya tinggi. Dan itu tidak ada pada diri orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Dan pagi ini kita percaya, saya tidak akan bahas pelahap itu seperti apa, karena adanya keserakahan, tidak punya etika, ya tidak punya kasih Allah, ya tidak mau diatur dan hanya hidup mempermalukan ayahnya. Tapi tatkala saudara hidup memelihara kasih, memelihara hukum Tuhan, dikatakan anak yang berpengertian, anak yang tahu posisi, tahu batasan, tahu kewajiban, pasti juga dia punya hak-hak dan juga tahu tatkala ditegur, mereka bisa menerima dengan lapang dada atau hati yang terbuka. Saudara, disinilah Tuhan akan melihat saudara dan saya, kita seperti apa. Banyak dari saya juga, tatkala 5 hal ini diperhadapkan pada kehidupan pribadi saya, mungkin saya harus banyak belajar. Mungkin saya harus ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, saya sendiri. Tapi percaya, proses kehidupan hari demi hari terus berlangsung, terus berjalan, dan Tuhan hadir di situ. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghidup, dan damai sejahtera Allah hadir senantiasa dalam kehidupan kita semua, dan saudara dan saya hanya bisa terima
berkat-berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai penutup kita akan buka lihat dalam Markus yang tadi juga, Markus pasal yang ke-12 ayat yang 34 dikatakan, yang B sebenarnya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lengkapnya kita lihat, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepada, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kita jalankan hukum kasih Allah. Mungkin kita banyak kelemahan sekali lagi, tapi upayakan terus. Mungkin kita bisa jatuh, tapi Tuhan kasih karunia-Nya diberikan bagi saudara. Bangkit lagi. Balik lagi kepada jalannya. Terus proses seperti ini. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Karena kita sebagai anak, kita ada di situ dalam kerajaan Allah. Kita sebagai anak ada di situ memerintah bersama dengan Tuhan. Siapa? Anak. Bukan siapa-siapa. Saudara, itulah hak yang luar biasa. Itulah satu kondisi yang ada, yang Tuhan berlakukan bagi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Kasih Allah menyertai. Saudara, baik, firman Allah sampai di sini, kita tunduk kepala, kita bisa berdoa bersama, dan juga sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang di rumah, siapkan apapun, ada roti atau apa, dan mungkin anggur di tempat saudara, di rumah saudara. Silakan kita berdoa untuk perjamuan kudus dan firman yang sudah kita dengar bersama. Syukur bagimu Tuhan, kami percaya kami orang yang mendapat kasih karunia Engkau sehingga dapat memelihara hukum Tuhan karena diberi kekuatan oleh kuasa roh Allah, karena sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya juga Tuhan, tatkala kami bisa memelihara hukum ini, kami adalah anak yang berpengertian. Kami yang mungkin sudah terhilang, diaku anak oleh-Mu kembali, dan dapat hak-hak yang luar biasa bersama dengan-Mu. Tuhan, berikan hikmat kalau beri kuat kuasa-Mu ya Bapa. Tatkala kami menjalankan kriteria-kriteria yang sudah kami dengar tadi Tuhan, boleh ada dalam kehidupan kami, tercermin dalam perilaku hidup kami, dalam etika kami sehari-hari. Tuhan berkati Tuhan. Dan sebentar kami juga masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan ampuni dosa salah kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan berkati, layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita persiapkan roti, kita akan baca bersama-sama. Sudah persiapkan di rumah? Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, yang juga adalah firman Allah sebentar bermanunggal dengan tubuh kita. Kita makan, kita mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, sama-sama kita makan. Terima kasih Tuhan. Firman Allah berkata, kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di mana kita berada, kita mengucap syukur. Syukur bagimu Tuhan, kami imani, kami percaya roti yang sudah kami makan adalah juga firman Allah, kudus adanya. Kami percaya segala solusi Kau beri dalam kehidupan kami, jalan keluar Kau beri dalam setiap permasalahan, pergumulan yang kami sedang hadapi saat sekarang. Mungkin saat sekarang juga kami sudah patah semangat melayani Tuhan. Tuhan beri pulihkan kami semangat baru daripadamu. Tuhan, mungkin juga di antara kami ada yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus kesembuhan sudah kami terima. Dan kami sudah minum cawan anggur daripadamu Tuhan yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Darah Kristus menyucikan. Darah Kristus adalah perjanjian baru antara kita dengan Tuhan. Kita milik Tuhan dan dimeteraikan. Dan inilah satu tanda yang tidak bisa berubah selama saudara hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, Kau beri kelegaan, Kau beri jalan keluar, Kau beri semangat yang baru, kesembuhan yang daripadamu. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, ibadah raya pada minggu hari ini sudah kami jalankan sampai akhir ibadah ini. Kami imani, kami percaya apa yang kami lakukan dalam pujian kami berkenan kepadamu. Firman Allah yang sudah kami dengar, kami terima, tertanam dalam hidup kami Tuhan, dan menjadi berkat. Kami bertumbuh berbuah di dalam-Mu Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa baik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini, presiden, wakil presiden, serta pejabat tinggi negara yang sampai terendahnya Tuhan. Tuhan beri hikmat, Kau beri kuat kuasa daripada-Mu Tuhan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan tercipta satu keamanan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Terlebih saat-saat sekarang menghadapi pandemi COVID-19 dan juga mungkin ada kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan masih mengasihi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, baik untuk GPPS Gangmu di tempat ini, dalam pengembalaan Ibu Alun Tuhan, dan juga seluruh sidang jemaat yang hadir, staf-staf pengerjanya Tuhan, dan juga GPPS Jabodetabek maupun gereja-gerejamu yang lain denominasi. Kami satu tubuh Kristus, boleh menangkan Indonesia untuk kerajaan surga. Terpuji namamu Tuhan, kami pulang, Kau berkati kami, sertai kami semua Tuhan. Terpuji namamu. Kita angkat kedua tangan untuk terima berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Yang berkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.